Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asima Kristiani Lubis, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pada bagian pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang menuntun dan pendidikan harus sesuai dengan kodrat siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama adalah pendidikan harus menuntun. Makna filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus mengarahkan peserta didik agar memahami dan mencapai kemerdekaan belajarnya. Anak diberi kebebasan merdeka belajar, namun pendidik sebagai pamong yang tetap mengarahkan mereka agar tidak kehilangan arah. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pendidik tidak dapat merubah kodrat alam atau hakikat yang sudah terdapat di dalam diri anak yang dipengaruhi oleh kultur budaya sehari-hari mereka. Tetapi pendidik hanya bisa mengarahkan dan menuntun mereka dengan memperhatikan kondisi anak, kesiapan belajar anak, gaya belajar anak, bakat dan minat yang terdapat di dalam diri mereka dengan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk mencapai kemerdekaan belajarnya, guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Memberikan kebebasan di sini berarti bukan kebebasan mutlak, tapi memberikan arahan bahwa agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam yang terdapat dalam diri mereka dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa selain pendidikan berorientasi pada kodrat alam, tetapi juga harus berorientasi pada kodrat zaman, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan harus terbuka terhadap perubahan zaman. Kebutuhan anak zaman dahulu berbeda dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Pada era digitalisasi ini, pendidikan harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang dapat membantu segala proses pembelajaran. Dalam mengembangkan segala kodrat yang ada pada anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani dan peserta didik atau anak sebagai biji tumbuhan, kita misalkan biji jagung. Biji jagung yang ditempatkan pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu berkualitas kurang baik, akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena perawatan dan perhatian dari petani. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu merupakan bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak terawat oleh petani, maka biji jagung itu mungkin tidak akan tumbuh, ataupun tumbuh, namun pertumbuhannya tidak optimal. Demikian pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar demi memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Selanjutnya adalah sistem ANO. Metode pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo. Ini berarti bahwa guru di depan memberi contoh, memberi teladan bagi siswa, dan mengetahui secara utuh apa yang dapat ia bantu dan ia berikan kepada siswa. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah guru membentuk kehendak. Ini berarti bahwa guru dapat berkreasi, bersuakarsa bersama dengan murid dan dapat menjadi narasumber. Yang terakhir yang sering kita dengar adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ini berarti bahwa guru dapat memberikan dorongan motivasi kepada siswa untuk dapat membangkitkan semangat belajarnya dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap hasil-hasil pengamatan. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang menimbulkan kemauan. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Contohnya begini, misalkan seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia akan melakukan kebohongan. Di sini
Terdapat perpaduan antara pengetahuan tentang kejujuran afektifnya dan perasaan yang tidak tenang apabila ia merasakan atau melihat suatu ketidakjujuran dan sikap dari kejujuran yang merupakan psikomotoriknya. Selanjutnya, strategi perwujudan atau peran yang dapat dilakukan oleh guru antara lain. Yang pertama, guru menemani proses belajar siswa. Selanjutnya, guru membantu menemukan watak baik yang ada pada diri siswa. Yang ketiga, membantu tumbuhnya kecerdasan berpikirnya. Selanjutnya, guru mengendalikan dan memperbaiki watak yang tidak baik dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada murid. Ini berarti pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan murid atau peserta didik yang disesuaikan dengan konteks mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid berarti pembelajaran yang diberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center yang berhamba kepada siswa. Artinya, pendidikan melalui pembelajaran yang diberikan menuntun kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, strategi perwujudan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik serta seimbang dalam memfasilitasi pengembangan cipta, rasa, dan karsa dari peserta didik. Kemudian melaksanakan pendidikan yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik yang bersifat kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan dari peserta didik. Demikian pembahasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.